Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi si Romo, sahabat Romo Edi Ronggo yang senantiasa dirahmati Allah. Mugi panjenengan sedaya, semoga panjenengan semuanya yang ada di sana senantiasa diberkahi rahmat, taufik serta hidayah, sehingga memberikan kelancaran rezeki maupun pekerjaan. Sahabat Romo Edi Ronggo, pada kesempatan hari ini akan saya sampaikan tentang banyak keluhan tentang masalah hilangnya norma etika estetika budaya Jawa yang semakin degradasi. Wanita yang merupakan kebanggaannya adalah mahkotanya ini rambut, namun sekarang rambut sudah harus tertutup dengan hijab. Kalau tidak berhijab disebut tidak berakhlak, disebut tidak bermoral. Jika ada orang yang memakai pakaian seperti yang saya kenakan ini mendapat predikat spiritual, paranormal, atau dukun. Padahal yang di kepala ini hanyalah ikat sebagai pengganti kopiah. Hilangnya tata terapsila sebenarnya tergradasi karena hilangnya ajaran Buddhis. Mohon maaf, ajaran Buddhis bukan berarti Buddha, bukan agama, bukan berarti agama. Ajaran Buddhis adalah ajaran budi pekerti luhur, di mana kita senantiasa diajarkan dalam berbusana sesuai adat istiadat budaya masing-masing sebagai ciri khas orang Jawa, wanita Jawa. Padahal apa yang dikenakan oleh kaum pria di Surjan ini busana khas Yogyakarta. Padahal ini baju takwa, yang dikenakan pada Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat itu, saat beliau bertandang ke Mesir dan mendapatkan baju ini. Lalu baju ini kemudian disalin sebagai identitas baju khas orang Jawa. Kalau orang Jawa terdahulu malah tidak berbusana. Bukan hanya baju atau pakaian, melainkan adat istiadat yang diharamkan, dibid'ahkan, dimusyrikan. Contoh misalnya sedekah bumi atau nyadran. Munculnya sedekah bumi dan nyadran sendiri adalah dari para
pengageng kabupaten, pengageng keraton, atau pengageng kademangan pada masa itu. Karena masyarakat atau penduduk yang masih belum padat seperti sekarang ini, masih bergerombol-bergerombol, sehingga cara mengumpulkannya adalah di saat-saat lepas jam kerja, atau istilahnya lautan. Lautan yang artinya berhenti bekerja tengah hari, di saat setelah zuhur. Dan mereka rata-rata untuk istirahatnya mencari tempat pohon yang rindang, pohon besar yang rindang. Nah, disinilah apabila ada hajat dari para pembesar, entah itu keraton, entah itu kadipaten, maka lewat para bebau-bebau atau pak dukuh yang ada di sekitar wilayah setempat mendatangi orang yang sedang bergerombol itu, memberikan kabar bahwasanya pada hari yang akan datang akan ada peringatan tinggalan dalam atau peringatan kenegaraan yang lain, dan dimohon untuk warga sekitar memberikan dukungan berupa upeti ataupun hasil wulu wetu dari bumi yang akan dipingsungsumkan atau diberikan kepada pemuka di desa. Bergesernya budaya dalam hal tasyakuran pun adat yang namanya wiwit. Ketika masih akan menanam padi, itu warga berbondong-bondong untuk memberikan mengucapkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti kang murbeng dumadi, agar memberikan berkahnya dalam penanaman bibit ini, semoga tidak dilanda hama wereng, tidak dilanda hama tikus dan lain sebagainya. Mereka berbondong-bondong membawa tumpengan ala kadarnya, dan akhirnya misalnya karena pohon itu disebut namanya pohon randu alas, randu besar, maka dijuluki Mbah Randu atau dinamakan pepunden, tinggalane para pepunden, artinya begitu. Jadi pohon itu bukan di bumi makhluk halus, bukan, melainkan tinggalane pepunden, tinggalane para leluhur dulu ketika mengadakan adat selamatan di situ. Dan ini dilestarikan. Nah, sedekah bumi atau nyadran ini merupakan ajaran sedekah kepada sesama, agar kita manusia ini saling memberi dan menerima. Tapi hal semacam itu lama-lama hilang. Karena apa? Tergerus oleh intimidasi. Wah, kamu memberi makan randu alas, musyrik. Nah, daripada diberikan kepada randu alas, mbok yo diberikan ke saya, itu mungkin ya kurang lebihnya. Cuma tidak, hal semacam itu selalu dijadikan pedoman bahwasanya itu haram, itu musyrik, karena tidak pernah
dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Lah bagaimana para nabi itu melaksanakan hal itu? Toh adat istiadatnya berbeda. Zaman sekarang pun juga sama tata cara kehidupannya antara Indonesia yang berwawasan adat ketimuran untuk hubungan asusila. Kalau orang Jawa ini sembunyi-sembunyi. Jangan sampai orang sekitarnya tahu. Bahkan hewan pun tidak boleh tahu. Karena ini rahasia asal terjadinya manusia. Tapi coba kalau di dunia lain, nggak usah jauh-jauh, kita lihat saja Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, tetangga dekat kita. Ini kan yang dekat jangkauannya. Bagaimana? Mereka dengan sukacita untuk memamerkan hal-hal sedemikian itu yang dianggap tabu oleh orang Jawa. Nah, terus Jawa ini kotornya di mana? Iya kan? Sebenarnya. Dan orang Jawa sendiri tidak pernah mau memegang teguh adat istiadat peninggalan para leluhur. Jika sudah dikatakan haram dan panjenengan tidak masuk surga, takut. Saudaraku, berjalanlah sesuai titah. Jadilah Jawa yang benar-benar Jawa. Jika panjenengan berguru ilmu ke negara Arab, tularkan ilmumu kepada saudara-saudara kita yang di Jawa. Bukan budayanya, hanya ilmunya saja yang kita bawa. Jika kamu di Amerika, ilmunya yang harus kita bawa, bukan budaya Amerikanya. Ayolah, jangan kita mudah terpengaruh dengan kondisi yang sebenarnya panjenengan sendiri tidak tahu. Jawa ini luhur, Jawa ini adiluhung, Jawa ini halus, bahkan halusnya melebihi sutra. Coba bayangkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, ya, dan di malam biasa, di malam 9 menjelang takbir, pada saat takbir itu, saat takbir ini orang tua Jawa selalu menyiapkan jamban atau kemaron atau bak yang terbuat dari tanah liat, diisi dengan air dengan bunga setaman. Ketika anaknya, suaminya, para laki-laki berangkat untuk mengumandangkan asma Allah, menjemput hari yang fitrah, si ibu di rumah menyiapkan pengaron atau bak yang diisi air kembang. Gunanya untuk apa? Setelah mereka pulang dari takbir ini, digunakan untuk berwudu.
Secara logika, air yang sudah terisi dengan sari-sari kembang ini selain menyegarkan tubuh kita yang sudah penat lelah karena capek bertakbir keliling, namun juga membuat kulit kita itu halus. Karena apa? Ada sari-sari kembang di situ. Tapi hal ini dimusyrikan, dibid'ahkan. Karena apa? Kanjeng Nabi tidak pernah begitu. Loh, kita ini ya memang ilmu yang harus kita anut adalah ajaran Nabi. Tapi yang nggak begitu-begitu amat. Apa yang tidak dijalani Nabi, kita tidak melakoninya. Zaman sudah berkembang, tempat juga berbeda. Banyak hal yang hilang. Gamelan dianggap musyrik. Apakah panjenengan tidak pernah mendengar bahwasanya gamelan itu adalah buah tangan dari para raja Buddha Hindu kepada raja Islam pada masa itu, sehingga untuk syiar dijadikan sarana syiar agama. Ketika masyarakat yang masih berkepribadian menyimpang atau beraliran lain, karena dia senang dengan irama gamelan, mereka mendekat, namun tidak boleh masuk. Hingga lama-kelamaan ada beberapa pemuka yang ingin masuk, pemuka adat ingin masuk. Lalu dari pihak para wali mempersilahkan masuk, tapi dengan catatan Anda harus wudhu, cuci tangan, berkumur, cuci muka, telingan kiri kanan, kemudian tangan sampai sikut dan kaki sampai lutut. Ini namanya wudhu. Maka si tetua adat tadi bertanya, gunanya untuk apa? Biar kamu suci. Karena yang berbunyi itu adalah alunan-alunan nada suci. Apakah cukup itu? Ya, cukup itu saja. Dan ditambah lagi dengan kalimat syahadat. Syahadat bagaimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ingsun nyekseni satuhune ora ana sesembahan liya kejaba mung Gusti Allah. Betapa bijaksananya para wali terdahulu dalam mengajarkan, dalam mensiarkan ajaran Islam. Maka berbondong-bondonglah mereka tanpa ada perintah, tanpa ada paksaan. Sehingga gamelan itu, adat istiadat itu disebut sahadatan, dan acara tersebut dimaknai sebagai sekaten. Hingga sampai saat ini yang namanya sekaten itu masih dilestarikan. Namun tragis, ketika Islam sudah berkembang, tidak dijaga keindahannya, namun malah
diobok-obok, dikotak-kotak, sehingga Islam tidak harmonis seperti dulu lagi. Saudaraku, jika Islam itu adalah rahmatan lil alamin, yang artinya tata halus budi demi meraih kesabaran, tapi kenyataan yang terjadi malah menakut-nakuti. Jika tidak begini, kamu di neraka. Jadi kamu harus begini agar bisa masuk surga. Begitu mudahkah masuk surga? Surga dan neraka itu hanya Allah. Manusia tidak pernah tahu. Coba bandingkan, sempurna yang sebagaimanakah manusia bisa masuk surga? Kurang baik, kurang luhur, kurang suci yang bagaimana Bapak Adam dan Ibu Hawa. Beliau saja diturunkan dari surga, apalagi kita. Begitu kentalnya, begitu kuatnya Anda mengagung-agungkan surga sampai melupakan sang pemilik surga sendiri. Coba bayangkan, seandainya panjenengan mungkin karena kemurahannya panjenengan ditempatkan di surga, tapi tidak ketemu dengan pemilik surga, apa untungnya? Belum lagi kalau panjenengan di surga lalu tiba-tiba dikerubutin bidadari 21. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Bukan berarti melecehkan surga, tidak. Kita di dunia dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, melayani satu istri saja kadang-kadang kewalahan loh. Lah kok sampai melayani 21 bidadari, bahkan lebih. Apa tidak mereteli? Saudaraku, sekali lagi, ayo kita jaga.